Saudara sekalian yang kasih Tuhan, di dalam ibadah kita pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu tema kita adalah gereja yang diperkenan. Saudara, untuk mendasari tema kita, saya ingin mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Wahyu pasal yang kedua. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan nanti kita akan melihat pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, mungkin saudara belum pernah mendengar nama ini. Lemah Roberta Bowie. Semoga saya juga tidak salah membacanya ya. Saya yakin saudara mungkin asing dengan nama ini. Ya, saya coba tampilkan fotonya. Nah, ternyata seorang wanita. Nah, saudara, siapa sih Lemah Roberta Bowie ini? Saudara, beliau adalah seorang wanita yang sederhana, tapi meskipun dalam kesederhanaannya, saudara, orang ini punya jasa atau peranan yang sangat penting di negaranya. Nah, Bowie ini saudara adalah orang Liberia. Ya, orang Liberia, Afrika. Nah, di tahun mungkin 90-an sampai 2000-an awal, saudara, Liberia ini selalu dipenuhi dengan konflik yang berkepanjangan. Perang sesama atau perang saudara yang berlarut-larut. Nah, saudara, lalu muncullah orang ini, Roberta Bowie, bersama dengan rekan-rekannya. Ia bergerak, ya, memobilisasi orang-orang untuk apa? Khususnya para wanita, untuk meredam konflik ini supaya tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan. Dan benar saudara, Bowie bersama dengan teman-temannya yang lain berhasil membantu mengakhiri perang saudara di Liberia. Dan oleh karena jasanya, perannya yang penting bagi perdamaian di Liberia, saudara, pada tahun 2011,
Saudara, Bowie bersama 2 orang rekannya ini dianugerahi atau menang sebuah penghargaan yang sangat bergengsi. Tidak sembarang orang bisa meraihnya, yaitu Nobel Perdamaian. Ya, tahun 2011 orang ini menang. Nah saudara, inilah yang akhirnya juga membuat nama Bowie harum dan dikenang oleh banyak orang bahkan seantero dunia. Nah saudara, sekali lagi tidak semua orang bisa ada di posisi seperti Bowie. Mendapat penghargaan, ya, bukan piala Ciki ya, kalau di sepak bola ada yang namanya piala Ciki. Ini piala yang sangat bergengsi, penghargaan yang sangat bergengsi. Dapat pujian, pengakuan dari dunia. Tidak semua orang saudara bisa ada di titik itu. Tetapi saudara, kalau seandainya saudara bisa ada di posisi itu. Atau begini, jangankan menang Nobel lah. Kalau seandainya hasil usaha kita, apapun itu bentuknya, saudara, itu diterima, diakui oleh orang lain, bagaimana saudara perasaan saudara? Tentu senang ya. Tentu akan merasa bangga, bersuka cita. Hasil perjuangan, jerih lelah, usaha tidak ditolak ya. Berkenan, orang banyak berkenan atas apa yang kita lakukan. Saudara, kita melihat saudara, ada sukacita di sana. Ketika kita mendapat penerimaan atau pengakuan dari sesama kita atau orang lain. Nah, tetapi saudara, bagaimana seandainya jika kita mendapat penerimaan atau pengakuan dari Tuhan. Bukan hanya dari sesama, tapi dari Tuhan. Tentu saudara, sukacita yang ada pada kita akan jauh lebih besar. Akan jauh berlipat-lipat ganda begitu ya. Kita akan sangat senang sekali, kita akan sangat bangga bila kita akhirnya mendapat perkenanan dari Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita ada di posisi itu, mungkin ada sebagian yang bertanya atau berpikir, mungkinkah kita mendapat perkenanan dari Tuhan? Mungkinkah Tuhan berkenan atas kita? Coba lihat misalnya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, saudara dan saya sama-sama telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan sebagai akibatnya saudara, kita kehilangan sesuatu yang amat penting dalam hidup kita. Yaitu kemuliaan Allah. Nah, saudara, bagian ini, frasa ini, saya menemukan ada sesuatu yang menarik ketika membaca salah satu versi. Yaitu New Living Translation. Yang menerjemahkan bagian ini adalah God's Glorious Standard. Mungkinkah kita, orang yang telah kehilangan standar, orang yang sudah gagal memenuhi standar Allah, memperoleh perkenanan darinya? Sudah, tentu saja kita dengan cepat bisa mendapat jawabannya. Ya nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin kita yang sudah gagal memenuhi standar, yang jangankan menyamai, mendekati saja tidak, bisa mendapat perkenanan dari Tuhan. Allah tahu saudara, tidak ada satupun usaha atau cara manusia yang mampu membuat kita mendapat kelayakan di hadapannya. Saudara, kalau hal ini diletakkan pada diri kita sendiri, kita yang harus memperjuangkannya sendiri dengan kekuatan dan cara kita, saudara, tentu kita tidak akan mungkin pernah mendapat perkenanan dari Tuhan. Tapi saudara, perhatikan, syukur kepada Tuhan. Injil itu memberikan kita kekuatan. Injil itu memberikan kita penghiburan. Injil itu berkata kepada kita, engkau dan saya sebagai orang percaya, berbicara tentang perkenanan Allah. Saudara, perkenanan Tuhan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Melainkan berasal dari karya penebusan Kristus. Saudara, inilah yang menjadi modal utama dalam hidup kita. Untuk kita bisa berkenan, saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib itulah yang menjadi modal utama bagi kita
mendapat perkenanan dari Tuhan. Karya Kristus inilah yang membuat kita diampuni, kita dipulihkan, kita diterima kembali oleh Allah. Status kita yang dulunya adalah seteru Allah, musuh Allah. Saudara, kini kita mendapat status yang baru. Status kita diganti sebagai warga kerajaan Allah. Dan dengan status yang baru itu, saudara, akhirnya kita dimampukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Baik kita personal, pribadi, maupun secara komunal, komunitas, gereja Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi dasar kita. Karya penebusan Kristus itulah yang memampukan, yang menolong kita untuk memperoleh perkenanan dari Allah. Saudara, inilah yang disaksikan oleh jemaat Smyrna dan Philadelphia yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, saudara, jemaat atau gereja Smyrna dan Philadelphia adalah salah dua dari 7 jemaat mula-mula, saudara, yang tersebar. Ya, gereja mula-mula itu yang tersebar di sekitar Asia Kecil. Sekarang mungkin daerah Turki. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, di mana kalau kita melihat Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai Wahyu pasal 3 ayat yang ke-22, saudara, kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengirimkan pesan kepada 7 gereja ini. Nah, Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan mengarahkan mereka, Tuhan menguatkan mereka untuk mereka tidak goyah, melainkan tetap setia mengikut Kristus. Meskipun pada waktu itu, saudara, 7 gereja ini mengalami banyak tantangan. Saudara, kita bisa melihat paling tidak ada 2. Tantangan dari luar dan dari dalam. Jemaat atau 7 gereja ini mengalami pertentangan, permusuhan dari luar. Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi ingin membinasakan mereka. Nanti kita akan lihat lebih dalam apa yang mereka lakukan terhadap jemaat ini. Dan juga dari dalam, saudara, jemaat ini menghadapi pergumulan. Adanya penyesatan di dalam. Ajaran-ajaran sesat, gnostis dan lain sebagainya ada di sana. Juga ada godaan, ajakan untuk apa? Mengkompromikan iman. Mengkompromikan iman. Nah, saudara, pesan ini begitu penting bagi 7 gereja ini. Dan juga termasuk kita hari ini. Sebab Tuhan, saudara, ingin agar jemaatnya kembali setia, tetap setia, tidak goyah. Dan kalau kita melihat di 7 gereja ini dengan pesan yang disampaikan masing-masing secara spesifik, sudah Tuhan itu seakan-akan Yesus itu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap jemaat-jemaat ini. Yang mendapati bahwa ternyata ada gereja-gereja yang salah di dalam menyikapi tantangan yang dihadapi oleh jemaat ini. Itu sebabnya kalau kita melihat penilaian Tuhan Yesus kepada 7 gereja ini, maka kita akan menemukan penilaiannya ini beda. Ya, masing-masing berbeda. Ada 1 jemaat yang benar-benar dicela, dikecam oleh Tuhan Yesus. Itu jemaat Laodikia. Tidak ada pujian sama sekali bagi gereja ini. Ada 4 gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus, tapi juga di saat yang bersamaan Tuhan menegur mereka. Ada jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Dan hanya 2 jemaat, Smyrna dan Philadelphia, yang kita renungkan pagi ini. 2 jemaat ini adalah jemaat yang betul-betul boleh dikatakan berkenan di hati Tuhan. Tidak ada teguran, tidak ada kecaman, melainkan Tuhan memuji, memberikan janji berkat bagi 2 jemaat ini. Itulah sebabnya, saudara, menarik bagi kita untuk kita bersama-sama belajar dari kesaksian hidup jemaat Smyrna dan Philadelphia. Sama-sama mendapat tekanan yang berat, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi mereka tidak mundur, atau bahkan mereka tidak kabur. Mereka tetap setia, mereka tetap teguh di dalam imannya. Hingga kita bisa lihat kesetiaan mereka diganjar dengan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi tidak salah bagi kita saat ini untuk belajar, meladani apa sih yang dilakukan atau apa yang menjadi rahasia dari 2 jemaat ini sehingga jemaat ini
mendapat perkenanan dari Tuhan. Nah, saudara, yang pertama saya mau ajak kita belajar. Yang pertama adalah mereka ini adalah contoh jemaat yang setia, tetap setia di tengah pergumulan, di tengah derita yang ada. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, banyak orang percaya ya, berkata ya, atau meyakini begini. Kondisi iman seseorang itu ditentukan lewat keadaan atau ditentukan oleh keadaan. Saya pun pernah berjumpa dengan orang yang punya pendapat seperti ini, pemahaman seperti ini, dan berkata, gampang, akan jauh lebih mudah untuk beriman, akan jauh lebih mudah untuk percaya kalau kondisi hidup itu baik. Sehat, usaha lancar, anak-anak baik, gitu ya. Dapat pasangan hidup yang baik juga, dapat mertua yang baik juga, misalnya begitu ya. Sangat mudah sekali untuk percaya kalau semua berjalan dengan normal, dengan lancar, nyaman, aman, semua terpenuhi. Saudara mungkin ketika mendengar perkataan ini dalam hati kecil saudara, mungkin saudara setuju. Benar juga ya. Tetapi tahukah saudara, jika keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Apapun itu keadaan gini. Seburuk apapun itu keadaannya tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Justru saudara, keadaan itu hanya akan mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Iman yang seperti apa yang ada pada kita. Iman yang bagaimana yang kita miliki, saudara. Saudara, keadaan itu netral. Keadaan itu netral. Kita bisa menyikapi dengan benar, kita bisa menyikapi dengan salah. Belum tentu ketika hidup kita susah, kita tidak bisa percaya, kita tidak bisa beriman. Dan belum tentu juga ketika hidup kita semua lancar, semua aman, kita ingat Tuhan. Saudara, keadaan itu netral. Keadaan itu sekali lagi hanya mengungkapkan bagaimana kualitas iman kita. Dan saudara, saya melihat jemaat Smyrna dan Philadelphia, iman mereka, kualitas iman mereka itu tidak bergantung pada keadaan. Saudara, dua jemaat ini bukanlah jemaat yang hidup di dalam kelimpahan, keamanan dan kenyamanan. Sekali lagi tadi di awal kita melihat bagaimana mereka mendapat tekanan yang begitu luar biasa dari luar, dari dalam. Dari luar saudara, jemaat Smyrna, Philadelphia, orang-orang Kristen pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai bidat penyesat yang harus dibinasakan. Dienyahkan dari muka bumi. Dan bagi orang-orang Romawi, saudara, mereka juga mendapat atau mereka memaksa orang-orang percaya untuk apa? Menyembah kaisar. Nah, saudara, zaman itu Romawi diperintah oleh seorang kaisar yang bernama Domitian atau Domitianus. Saudara, kaisar yang boleh dikatakan narsis. Karena ia mengangkat diri, ya menobatkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Sehingga meminta semua warga Romawi menyembah kaisar ini. Barang siapa yang mau sujud, hidupnya akan mudah. Tetapi barang siapa yang memberontak, yang membangkang, pasti digilas, dihukum. Termasuk dalam hal perekonomian. Pintu-pintu perekonomian orang percaya pada waktu itu ditutup. Karena mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Gambarannya adalah seperti ini. Bagi mereka yang berusaha, ketika mereka menjual barang, tidak ada orang yang mau beli. Kenapa? Karena takut dianggap komplotan, sehingga dia pun juga akan terseret mendapat hukuman. Dan kalau misal sisi yang lain, orang percaya mau beli kebutuhan, ada perlu dia mau beli, orang-orang itu nggak mau jual. Nah, sehingga saudara, kita melihat bagaimana kesusahan mereka itu melahirkan kemiskinan mereka. Saudara, perhatikan bagaimana Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9, Tuhan pun mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu.
Bahkan untuk menggambarkan jemaat ini ada di dalam situasi yang begitu tragis. Saudara, kata kemiskinan yang dipakai dalam bahasa aslinya atau Yunani itu adalah tokeia. Yang menggambarkan kemiskinan yang sangat rendah, yang sangat hina, bahkan melebihi, mohon maaf, pengemis. Saudara, kita melihat, sekali lagi mohon maaf ya, pengemis dan sebagainya, mungkin kita merasa sudah sangat aduh kasihan sekali. Ini jauh lagi, lebih di bawah lagi, lebih kasihan lagi. Nah saudara, bayangkan kita hidup atau kita ada di dalam kondisi yang demikian. Saudara, sangat mungkin kondisi yang seperti itu akan melahirkan atau akan membuat banyak orang putus asa, banyak orang depresi, banyak orang akan bertanya-tanya. Kenapa ya setelah aku percaya Tuhan Yesus, usahaku macet. Kenapa setelah aku percaya kepada Yesus aku banyak difitnah, keluar masuk penjara, disiksa, keluargaku dianiaya di depan mataku, rumahku dibakar. Kenapa konsekuensi mengikut Yesus sungguh amat berat? Kenapa rasa-rasanya Tuhan itu seperti tidak suka atau bahkan memusuhi diriku? Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini? Di manakah Tuhan? Oh saudara bisa menambahkan daftar pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi saudara perhatikan begini. Penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita. Saudara, engkau dan saya dulunya adalah seteru Allah, betul? Kita dulunya adalah musuh Allah. Karena dosa pelanggaran kita, pemberontakan kita. Tapi lihat, Allah itu memberikan anaknya untuk kita. Supaya kita yang dulunya musuh, sekarang menjadi anak-anaknya. Nah saudara, sekarang setelah kita menjadi anak-anaknya, mosok sih Tuhan itu memusuhi kita? Mosok sih Tuhan itu membenci kita? Dulu kita itu musuh Tuhan, musuh Allah, seteru Allah. Tapi Tuhan korbankan anaknya, mati bagi kita menebus dosa-dosa kita. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Saudara, sekarang setelah kita menjadi anak-anaknya, saudara, Bapa di surga itu sekali-kali tidak akan pernah memusuhi kita. Bapa di surga itu sekali-kali tidak akan pernah membenci kita. Saudara, saya rasa itu jugalah yang diimani oleh jemaat Smyrna dan Philadelphia. Kesetiaan mereka itu didasarkan dan disandarkan oleh karena pengenalan mereka kepada Yesus. Saudara, jemaat ini mengenal Yesus sebagai Allah yang berdaulat. Ia Raja yang kekal, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara, ini membuat atau membawa sebuah konsekuensi logis, yaitu apa? Kalau Allah, Yesus adalah Allah, Raja yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Ia yang pegang kendali. Ia yang berdaulat atas apa yang terjadi di dalam hidup umatnya. Saudara, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tidak lepas kendali. Tapi Ia yang pegang kendali. Ia mengerti, Ia peduli atas hidup umatnya. Apapun itu saudara. Saudara, saya yakin inilah yang juga diimani oleh jemaat Smyrna dan Philadelphia. Allah yang pegang kendali. Allah yang peduli itu saudara. Itulah yang bersama dengan umatnya. Umat yang menderita, Allah yang berbela rasa itulah yang ada bersama dengan mereka. Dan itu juga ditunjukkan. Saudara kalau saudara memperhatikan, ada satu frasa. Aku tahu, ini diulang beberapa kali dalam bagian ini. Aku tahu bagian begini-begini dan seterusnya. Dalam bagian ini ayat pasal 2 ayat 9 dan pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara juga muncul. Nah, kata ini saudara menggunakan istilah dalam bahasa Yunani itu adalah oida. Oida. Nah artinya saudara, subjek ya si aku itu, si subjek itu telah bergaul akrab dengan objek. Jadi bukan hanya sekedar oh ya tahu, tapi betul-betul mengenal, betul-betul tahu. Kenapa? Karena ia telah bergaul dengan akrab. Bergaul karib, ia tahu. Sehingga saudara, subjek itu memiliki pengenalan yang sedalam-dalamnya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Kristus sebagai subjek yang berbicara. Benar-benar mengenal kondisi yang dialami oleh jemaat ini. Smyrna dan Philadelphia. Kristus telah akrab dengan penderitaan umatnya. Bahkan saudara, Kristus hadir di sana.
Di tengah umat yang menderita, Kristus ada di sana. Itulah sebabnya saudara, kita melihat jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia dapat tetap setia di tengah derita. Saudara, berbicara tentang kesetiaan, satu sisi itu memang berbicara bagaimana sikap hati kita, usaha kita, tanggung jawab kita. Tetapi sekali lagi Injil mengingatkan kita, kalau kita itu bisa kuat, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memegang kita. Bukan karena kita yang bisa menggapai, meraih Allah. Tetapi Allah yang terlebih dahulu merengkuh hidup kita, merengkuh kelemahan kita. Kita bisa setia saudara. Sekali lagi itu bukan karena hikmat kita, kekuatan kita. Tapi karena Tuhan yang memegang kita senantiasa. Sudah kesetiaan jemaat Smyrna dan Philadelphia. Karena mereka tahu Allah bersama dengan mereka. Allah hadir di dalam derita mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Allah yang sama juga bersama dengan kita. Ia merengkuh kita. Ia menggapai kita. Ia memegang kita dengan senantiasa. Nah saudara, mari kita belajar. Sebagai orang percaya secara personal dan komunal. Saudara, kita belajar untuk apa? Belajar untuk tetap setia. Memegang iman kita dengan setia. Jangan gantungkan iman kita pada keadaan. Karena sekali lagi, tidak ada keadaan, satupun keadaan yang bisa menghancurkan iman kita. Mari kita dasarkan dan sandarkan kesetiaan kita pada kuasa Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita. Sudah, bukankah hal ini yang selalu dan terus menerus Tuhan ajarkan kepada kita? Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk apa? Bersandar padanya, berserah padanya. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Sama seperti Dylan yang berbicara kepada Milea. Ini berat. Kamu gak akan sanggup, biar aku aja. Nah saudara, mari kita belajar. Ya. Untuk apa? Bersandar. Berserah pada Tuhan. Bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Yang memegang, yang merengkuhku. Sehingga aku boleh tetap setia. Saudara, yang kedua. Tidak hanya jemaat ini setia di tengah derita. Tetapi jemaat Smyrna dan Philadelphia adalah jemaat yang memegang teguh firman Tuhan. Dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Secara khusus bagian ini kita bisa temukan di dalam pasal yang ketiga ketika berbicara dalam jemaat Philadelphia. Sudah, kita melihat bagaimana jemaat ini teguh melawan penyesatan, tekanan untuk mengkompromikan iman. Secara khusus dari orang-orang Yahudi. Sudah, bagian ini yang saya tampilkan di layar LCD, sudah bisa menemukan ada kesamaan atau kemiripan. Mereka mendapat tekanan yang sama dari orang-orang Yahudi yang berusaha untuk melawan berita Injil, yang berusaha untuk menyingkirkan, membinasakan orang-orang percaya. Tetapi saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, jemaat Smyrna, Philadelphia tetap teguh memegang firman Tuhan. Saudara, memegang teguh firman Tuhan. Salah seorang penafsir yang bernama Simon Kistemaker mengartikan bahwa jemaat ini rela atau bersedia untuk menundukkan diri di bawah ajaran para rasul. Dan mereka menjauhkan diri dari penyimpangan, betul-betul mengkhususkan diri. Setia memegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah saudara, sikap yang demikian menjadi penting bagi kita saudara. Di tengah banyak orang berpendapat, ya, gak usahlah serius-serius, gak usahlah terlalu dalam belajar firman Tuhan. Yang penting punya iman yang besar, gak usah serius-serius baca firman Tuhan. Saudara, mungkin ada yang setuju.
pendapat demikian. Tapi bagi saya ini merupakan sebuah kekeliruan. Saudara, sebenarnya yang penting itu bukan memiliki iman yang besar. Tetapi yang penting, yang jauh lebih penting adalah kita memiliki iman yang benar. Kenapa, saudara? Tidak peduli seberapa besar keyakinan kita. Tetapi kalau apa yang kita yakini itu keliru, maka saudara, iman kita akan tetap goyah dan runtuh. Sebaliknya, saudara, walaupun iman kita kecil, mungkin di sana ada keraguan. Kita ragu. Mungkin juga ada kekhawatiran. Tetapi selama kita beriman pada yang benar, saudara, maka kita akan baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu apa yang kita imani. Dan itu adalah kebenaran. Nah, saudara, inilah yang ada di dalam diri jemaat Philadelphia. Yang kita juga bisa pelajari. Mereka sungguh-sungguh mendedikasikan hidup. Memberikan diri mereka untuk dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Ajaran yang benar itu. Sehingga mereka ditolong untuk punya iman yang benar. Dan inilah yang mengakibatkan meskipun mereka ada di dalam derita, aniaya. Saudara, jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia tidak menyangkal nama Kristus. Tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka menghormati nama Tuhan. Dan sekaligus mereka juga dengan tekun mengajar, memberitakan, memperkenalkan nama itu pada setiap orang. Bandingkan, saudara, kalau kita melihat catatan kepada jemaat di Sardis. Saudara, jemaat di Sardis ditegur oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka enggan untuk mengabarkan, untuk bersaksi akan Injil Kristus. Saudara, jadi inilah yang akhirnya kita lihat. Yang membuat hati Tuhan tersentuh kepada jemaat Smyrna dan Philadelphia. Mereka punya keteguhan hati untuk memegang firman Tuhan. Mereka juga punya semangat yang besar untuk memperkenalkan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, memang ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah di tengah tantangan yang ada. Tetapi saudara, sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan umatnya berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ada janji berkat Tuhan yang menyertai barang siapa yang setia, barang siapa yang menang. Sudah secara cepat kita akan melihat berkat atau janji berkat apa yang Tuhan sediakan untuk yang menang, yang setia itu. Yang pertama, saudara, Tuhan mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu. Saudara, ini berbicara bagaimana orang yang dengan setia menuruti firman Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Bahkan di dalam kesederhanaannya. Bahkan di dalam kebanyak tidak tahuannya. Ketika ia mau tetap setia untuk bersaksi, Tuhan bisa pakai. Untuk mengabarkan, untuk menjadi saksinya. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kakimu. Saudara, ini berbicara tentang orang-orang yang dulunya keras, dulunya menentang, dulunya mengolok-olok kita. Saudara, Tuhan bisa dengan mudah mengubah hatinya, menggerakkan hatinya, menghancurkan kekeras hatinya untuk apa? Akhirnya ia bisa sujud di hadapan Tuhan, tunduk percaya. Tuhan mengatakan, aku akan melindungi engkau di hari pencobaan. Sebuah janji berkat yang indah. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga tiap langkah hidup kita. Apapun gelombang hidup, pergumulan apa yang kita mungkin hadapi. Ketika Tuhan berkata, aku melindungi engkau. Disitulah tempat yang paling nyaman, paling aman bagi kita. Karena Kristus bersama dengan kita. Dan Ia akan menjadikan kita sokoguru. Memberikan kita posisi yang terhormat. Tuhan memberikan kita satu hal yang indah bagaimana kita menjadi tiang
pilar kebenaran, soko guru yang bisa diterjemahkan sebagai tiang. Kenapa? Karena kita sudah dimampukan. Karena kita telah hidup dalam kebenaran, kita dimampukan untuk menuntun orang lain juga hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhan juga mengatakan barang siapa yang menang, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Saudara, poinnya bukan pada mahkotanya, tetapi pada siapa yang memberikan mahkota itu. Itu Tuhan yang berkenan atas hidup kita. Tuhan yang berkenan atas gereja ini. Ketika kita mau tetap setia, kita tetap mau terus berpegang teguh pada firman, kita mau tetap terus menghidupi panggilan kita untuk bersaksi. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan, Engkau adalah hambaku yang berkenan. Kiranya kita, saudara, mau belajar sama seperti jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia. Hidup dengan setia, hidup dengan berpegang pada firman Tuhan dan bersaksi menyatakan saksi Kristus. Saya ingin menutup perenungan kita dengan apa yang pernah dikatakan, refleksi saya terhadap apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama John MacArthur di dalam sebuah bukunya Marks of Healthy Church. Ciri-ciri atau tanda sebuah gereja yang sehat. Saudara, di sana MacArthur pernah mengatakan, ketika suatu zaman hanya menilai gereja berdasarkan penampilan dari luar, saudara, Tuhan selalu mengingatkan, jangan perhatikan yang di luar, apa yang tampak di luar di hadapan dunia, tetapi perhatikan apa yang tampak di dalam di hadapan Allah. Saudara, menjadi perenungan bagi kita dalam hidup ini, apa yang menjadi pengejaran kita. Apa yang saat ini tengah kita kejar. Dan secara bergereja, saudara, kita sebagai gereja sedang mengejar apa sih? Bagian firman Tuhan ini mengingatkan, untuk kita tidak hanya mengejar penampilan luar, apa kata dunia, apa kata orang. Tetapi mari bersama-sama, di dalam kesetiaan kita berpegang pada firman Tuhan. Kita ingat, yang perlu kita kejar adalah bagaimana kita boleh berkenan di hati Tuhan.